Aku selalu percaya kesetiaan adalah harga mati dalam pernikahan. Tapi keyakinanku mulai goyah saat seseorang datang membawa godaan yang tak pernah kubayangkan. Bukan orang asing, melainkan juragan sepatu terkenal di kampungku. Dia datang saat rumah sepi, ketika suamiku tak pulang karena pekerjaan. Awalnya hanya obrolan basa-basi, tapi tatapan itu seperti menelusup ke sudut hatiku yang paling rapuh. Kini aku berdiri di persimpangan yang menakutkan. Haruskah aku mengusirnya dari hidupku? Atau membiarkan satu kesalahan kecil yang bisa menghancurkan segalanya? Kalau kamu di posisiku, pilih mana yang akan kamu ambil? Namaku Alia, usiaku 30 tahun. Orang-orang di kampung bilang aku beruntung. Punya suami tampan, bekerja keras, dan rumah mungil yang terasa hangat setiap kali ia pulang. Suamiku Raka, bekerja di kota sebagai supervisor di sebuah pabrik besar. Dia sering berangkat pagi sebelum matahari terbit dan pulang entah jam berapa. Kadang seminggu penuh, aku hanya mendengar suaranya lewat telepon. Meski begitu, aku selalu mencoba memahami. Namanya juga cari rezeki. Begitu kata ibu setiap kali aku mengeluh soal suamiku Raka yang jarang di rumah. Aku pun menahan rindu, menahan sepi, dan menghibur diri dengan pekerjaan kecil-kecilan di rumah. Aku punya usaha sederhana, menjahit tas dan dompet dari sisa kain. Terkadang aku juga membeli sepatu secara grosir dari pasar kota untuk dijual kembali. Usaha ini lumayan membantu keuangan, apalagi kalau ada pesanan banyak dari tetangga. Hari itu suasana kampung sedang ramai, karena ada orang baru yang membuka toko sepatu besar di pinggir jalan utama. Orang itu bernama Pak Arman, atau lebih sering dipanggil warga sebagai juragan sepatu. Kabar yang beredar, dia bukan orang biasa dan pandai mengambil hati pembeli. Banyak ibu-ibu yang suka mampir hanya untuk sekadar ngobrol dengannya. Aku sendiri belum pernah bertemu langsung. Yang ku tahu, tokonya laris luar biasa. Dan katanya, dia sering memberi harga miring untuk orang-orang yang punya hubungan baik dengannya. Waktu itu, aku tak pernah mengira bahwa suatu hari, dialah orang yang akan menguji setiaku semua bermula. Di siang yang terik, saat aku baru saja selesai menjemur cucian di halaman belakang, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku menyibak tirai jendela dan melihat seorang pria turun sambil membawa kardus besar. Dia mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung, celananya rapi, dan senyumnya entah kenapa membuatku sedikit gugup. Alia ya, suaranya berat tapi hangat. Aku mengangguk pelan. Dari balik pintu pagar, kenalkan, saya Arman, juragan sepatu yang tokonya di ujung jalan itu. Saya dengar kamu juga jualan sepatu. Aku agak heran, dari mana dia tahu? Tapi sebelum sempat bertanya, dia membuka kardus itu, memperlihatkan deretan sepatu baru yang mengilap. Ini model terbaru. Kalau kamu mau, ambil saja beberapa untuk dijual. Nanti bayarnya bisa belakangan, katanya sambil tersenyum seakan kami sudah kenal lama. Sikapnya ramah, bahkan terlalu ramah untuk orang yang baru bertemu. Aku mencoba menjaga jarak, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Mungkin karena selama ini aku terlalu sering sendiri, terlalu jarang bertemu orang baru, apalagi yang begitu percaya diri seperti dia. Hari itu aku menolak tawarannya dengan sopan, tapi entah kenapa selama sore itu aku masih teringat pada senyum dan nada bicaranya. Ada sesuatu yang aneh, bukan cinta, bukan pula kagum, tapi seperti rasa penasaran yang tumbuh tanpa diundang. Malamnya, saat suamiku Raka menelepon, aku tak menceritakan soal kedatangan Arman. Bukannya mau menyembunyikan, tapi rasanya terlalu sepele untuk dibahas. Atau mungkin aku hanya takut suamiku salah paham. Namun, itu hanyalah awal, karena beberapa hari kemudian, Arman kembali datang. Dan kali ini, dia membawa sesuatu yang membuat hatiku berdebar lebih kencang.
Aku sedang merapikan jahitan tas pesanan pelanggan ketika suara ketukan pelan terdengar di pintu pagar. Saat kubuka, di sanalah Arman berdiri, membawa sebuah kantong kertas berlogo tokonya. "Untuk kamu," katanya singkat. Aku mengernyit. "Apa ini?" "Hadiah, sepasang sepatu, cocok untuk perempuan aktif seperti kamu." Aku langsung menggeleng. "Tidak perlu, Pak. Saya tidak bisa menerimanya." Tapi Arman hanya tersenyum tipis, menaruh kantong itu di bangku teras, lalu duduk tanpa menunggu izin. "Anggap saja ini bentuk kerja sama kita. Saya ingin kamu coba jual beberapa model. Kalau laku, bagus. Kalau tidak, ya." Sikapnya seperti orang yang sudah akrab. Padahal kami baru 2 kali bertemu. Namun, yang membuatku ragu adalah caranya menatapku. Bukan tatapan sekadar pedagang kepada calon mitra, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuatku merasa seperti sedang dibaca hingga ke dalam hati. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Kampung ini ramai ya? Banyak yang beli sepatu di toko Bapak?" tanyaku. Dia tertawa kecil. "Ramai, tapi tidak seramai rumah ini. Rumah kamu terasa hidup. Mungkin karena pemiliknya." Kalimat itu membuatku terdiam. Bukan karena manis, tapi karena ada getaran aneh di hatiku yang tak seharusnya ada. Hari itu, setelah dia pergi, aku membuka kantong kertas itu. Di dalamnya ada sepatu berwarna krem dengan desain sederhana tapi elegan. Model yang selama ini ingin ku beli, tapi selalu kutunda. Bagaimana dia tahu seleraku? Malamnya aku memandang sepatu itu lama sekali. Raka kembali tidak pulang, hanya mengirim pesan singkat bahwa ia harus menginap di lokasi kerja. Dan entah kenapa, di tengah sunyi itu, aku justru teringat pada tatapan Arman di teras rumah tadi siang. Aku tak tahu, inikah awal dari masalah yang sebenarnya? Beberapa hari kemudian, hujan turun deras sejak pagi. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun berguguran di halaman. Aku sedang menutup pintu jendela ketika suara ketukan terdengar lagi. Kali ini lebah, cepat dari biasanya. Ku buka pintu, dan di sana Arman berdiri dengan jas hujan basah, membawa payung yang setengah rusak karena angin. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap memancarkan sorot percaya diri itu. Aku pikir, "Kamu butuh bantuan," ucapnya sambil melihat jemuran yang belum sempat kuangkat. Tanpa menunggu jawabanku, dia melangkah masuk ke halaman, menurunkan semua cucian dari tali. "Kalau basah lagi, nanti baunya apek," katanya, seolah sudah akrab bertahun-tahun. Aku ingin menolak, tapi hujan membuatku sulit bersuara tegas. Dan entah kenapa, melihat seseorang yang dengan sigap membantuku di tengah sepi seperti ini, menghadirkan rasa hangat yang tak seharusnya. Setelah selesai, Arman duduk di kursi teras sambil menepuk celana panjangnya yang basah. "Alia," katanya pelan, "hidup itu jangan terlalu sepi. Kalau sepi terus, hati jadi mudah diisi orang lain." Kalimatnya membuatku terdiam. Kupikir itu hanya obrolan biasa, tapi cara dia mengucapkannya terasa seperti peringatan sekaligus godaan. Sebelum pergi, dia meletakkan sebuah kotak kecil di meja teras. "Jangan dibuka sekarang, nanti saja kalau sudah tenang," ujarnya sambil tersenyum samar. Lalu ia melangkah pergi di bawah hujan meninggal kongkyu dengan rasa penasaran yang mengganggu. Malam itu, aku tak bisa menahan diri untuk membuka kotak itu. Di dalamnya, ada seutas gelang perak sederhana dengan ukiran kecil berbentuk bunga di sisi dalam. Bukan gelang mahal, tapi jelas bukan barang yang dibeli asal-asalan. Aku memegangnya lama, sampai aku sadar betapa bodohnya aku membiarkan hati ini mulai goyah. Tapi anehnya, di sudut pikiranku, ada perasaan ingin melihatnya lagi. Aku membenci rasa itu. Sepanjang malam, aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah karena kesepian, bahwa aku masih istri setia yang hanya merindukan perhatian. Pagi harinya, aku bahkan memutuskan untuk menyimpan gelang perak itu di dalam laci, menutupinya dengan tumpukan kain agar tak terlihat lagi. Aku harus jaga jarak, bisikku pada diri sendiri.
Mulai hari itu, aku berniat tak lagi membiarkan Arman terlalu dekat. Namun niat baik kadang kalah oleh keadaan. 2 hari kemudian, saat aku sedang mengantar pesanan tas ke rumah pelanggan, hujan deras turun tiba-tiba. Aku tak membawa payung, dan satu-satunya tempat berteduh yang terdekat adalah toko sepatu Arman. Dengan langkah ragu, aku masuk ke dalam. Toko itu wangi, hangat, dan dipenuhi deretan sepatu yang tersusun rapi. Dan di ujung ruangan, Arman menoleh, lalu tersenyum seperti sudah menungguku sejak tadi. "Alia," sapanya. "Aku kira kamu lupa jalan ke sini." Aku tersenyum tipis, mencoba tetap sopan. "Cuma numpang berteduh, Pak. Nanti kalau hujan reda, saya langsung pulang." Tapi hujan hari itu seperti sengaja mempermainkanku. Tidak reda-reda, justru semakin deras. Arman menuangkan teh panas ke cangkir, lalu meletakkannya di meja di depanku. "Kamu kelihatan capek, duduk saja sebentar," ujarnya. Aku ingin menolak, tapi duduklah aku sambil memandang hujan di luar. Kami mengobrol seadanya, tapi lama-kelamaan dia mulai bercerita tentang hidupnya, tentang istrinya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, tentang kesepian yang ia bawa setiap hari, dan tentang bagaimana ia merasa rumahnya hampa. "Aku iri sama Raka," katanya tiba-tiba. Aku menoleh terkejut. "Kenapa?" "Karena dia punya kamu, tapi sering meninggalkanmu sendirian. Kalau aku di posisinya, aku tak akan biarkan satu hari pun kamu merasa sepi." Berdegup tak karuan. Ada amarah, ada tersanjung, ada bingung. Semua bercampur jadi satu. Aku tahu, seharusnya aku berdiri dan pergi saat itu juga. Tapi yang kulakukan justru hanya memalingkan wajah, menatap hujan, sambil berharap hujan cepat berhenti. Meski di lubuk hati terdalam, aku takut, karena ada bagian diriku yang tidak ingin hujan itu reda. Aku menatap gelas teh yang mulai kehilangan asapnya. Hujan di luar masih deras, membuat jalanan seperti selimut air yang tak bisa ditembus pandangan. Di seberang meja, Arman hanya diam, sesekali menatapku, seolah mencoba membaca isi kepalaku. Aku berusaha mencari topik aman. "Bagaimana penjualan di toko, Pak?" "Tight, tipis, lancar. Tapi kamu tahu, Alia, aku membuka toko ini bukan hanya untuk berjualan." Keningku berkerut. "Maksudnya?" "Mungkin ini terdengar aneh, tapi sejak pertama kali melihatmu di depan rumah waktu itu, aku merasa harus mengenalmu lebih dekat." Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku ingin tertawa menanggapi, tapi suaraku tak keluar. Batin ini berperang antara ingin mengakhiri percakapan dan diam-diam ingin tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. "Alia," suaranya merendah. "Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menunggu seseorang yang jarang ada. Kadang kita butuh orang lain untuk mengisi kekosongan itu." Jantungku berdegup semakin keras. Aku menegakkan badan, mencoba menjaga wibawa. "Pak Arman, saya menghargai kebaikan Bapak. Tapi kamu kesepian?" Potongnya cepat, matanya menatap tepat ke mataku. Ucapannya menamparku tanpa suara. Karena aku tahu itu benar. Aku kesepian. Aku rindu diperhatikan. Dan kesadaran itu, entah bagaimana, justru membuat pertahananku mulai runtuh. Sedikit demi sedikit, hujan akhirnya mulai mereda, meninggalkan aroma tanah basah di udara. Aku berdiri, mencoba memberi jeda, sebelum semua ini menjadi terlalu jauh. "Terima kasih tehnya, Pak. Saya pulang dulu." Arman hanya mengangguk. Tapi sebelum aku mencapai pintu, dia berkata, "Alia, kalau suatu hari kamu merasa butuh teman bicara, pintu toko ini selalu terbuka untukmu." Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Tahu aku harus menjauh. Tapi malam itu, ketika Raka kembali mengabari bahwa ia tak bisa pulang hingga akhir pekan, aku menatap gelang perak di laci. Dan entah kenapa, hatiku justru berbisik, mungkin aku akan ke toko itu lagi. Keesokan harinya, aku mencoba menyibukkan diri, menjahit pesanan,
membersihkan rumah, bahkan membantu tetangga yang sedang memasak untuk acara arisan. Namun di sela semua itu, pikiranku selalu melayang ke arah toko sepatu di ujung jalan. Ada rasa ingin melihatnya, ingin mendengar suaranya lagi, meski aku tahu itu berbahaya. Menjelang sore, awan gelap menggantung di langit, pertanda hujan akan turun lagi. Aku duduk di teras, memandangi jalan, berharap rasa penasaran ini hilang dengan sendirinya. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Langkah kakiku terasa seperti bergerak sendiri, meninggalkan rumah, menyusuri jalan yang basah oleh sisa hujan semalam. Ketika sampai di depan tokonya, pintu kaca itu terbuka, dan Arman berdiri di sana, seolah ia tahu aku akan datang. "Alia," sapanya lembut. "Aku kira kamu lupa jalan ke sini." Aku tersenyum tipis, berusaha terlihat biasa saja. Kebetulan lewat, tapi dalam hati aku tahu itu dusta. Aku datang karena ingin. Di dalam suasana toko terasa berbeda. Hening, hanya terdengar musik lembut dari radio tua di sudut ruangan. Tak ada pelanggan lain, hanya kami berdua. Arman menawarkan kursi dan secangkir teh hangat. Aku duduk mencoba menjaga jarak dengan meletakkan tas di pangkuan. Kami berbincang tentang hal-hal ringan, tapi perlahan obrolan itu mengalir ke arah yang lebih pribadi. Tentang bagaimana aku menjalani hari-hari tanpa Raka, tentang kesepian yang sering datang malam-malam, dan tentang bagaimana Arman merasa nasib kami mirip, sama-sama hidup dalam kekosongan. Matanya menatapku lama, seolah menunggu sesuatu dariku. Aku merasa jantungku berdetak terlalu cepat. Injen berkata aku harus pulang, tapi lidahku keluh. Lalu dia berkata pelan, "Alia, kadang yang kita butuhkan bukan janji setia, tapi kehadiran yang nyata." Ucapan itu seperti memecahkan dinding pertahananku yang tersisa. Aku menunduk, menghindari tatapannya, tapi di saat yang sama, aku tak bergerak dari kursiku. Di luar hujan mulai turun, menutup dunia dengan tirai air. Dan di dalam toko itu, aku tahu, jika aku tak pergi sekarang, aku akan melewati batas yang tak bisa kuputar. Kembali, tapi langkahku tetap terhenti. Karena untuk pertama kalinya, aku tak yakin batas itu masih ingin kujaga. Suasana di toko itu semakin sunyi. Hujan di luar seperti tirai tebal yang memisahkan kami dari dunia. Aku merasakan aroma teh hangat bercampur, wangi kayu dari rak sepatu, dan entah kenapa, semua terasa terlalu nyaman untuk ditinggalkan. Arman duduk di seberangku, kedua tangannya terlipat di meja. Dia tidak banyak bicara, tapi tatapan itu seperti memanggil bagian diriku yang selama ini bersembunyi di balik kata setia. "Alia," suaranya pelan. "Aku tidak ingin membuatmu salah langkah, tapi aku juga tidak ingin berpura-pura tidak peduli." Aku terdiam, menunduk, menggenggam erat gagang cangkir. Suara hujan menjadi satu-satunya pengiring. Dalam kepalaku, wajah Raka terlintas, suamiku yang sedang bekerja keras di luar kota, yang percaya penuh padaku, yang jarang pulang, tapi selalu mengatakan semua ini demi masa depan kami. Tapi di saat bersamaan, ada rasa lain yang tumbuh, rasa yang hanya hadir ketika aku bersama Arman. Aku bangkit dari kursi. Langkahku menuju pintu terasa berat, seperti ada tali tak terlihat yang menahanku. Arman berdiri mengikutiku sampai di ambang pintu. "Kamu masih punya pilihan, Alia," katanya. Aku menatap hujan di luar, lalu menatapnya. Pilihan itu jelas: pergi dan menjaga janji, atau tinggal dan menyerahkan diri pada rasa yang selama ini kucegah. Aku memejamkan mata sejenak, dan di detik berikutnya, aku melangkah kembali masuk ke toko. Keputusan itu membuat dada ini terasa sesak sekaligus lega. Aku tahu setelah hari ini tak akan ada jalan untuk kembali menjadi Alia yang dulu. Aku duduk lagi di kursi, tapi kali ini rasanya berbeda. Jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar, meski cangkir teh di depanku masih sama hangatnya. Arman menatapku lekat-lekat, seolah ingin memastikan aku benar-benar sadar dengan keputusan yang baru saja kuambil. "Kamu yakin?" tanyanya lirih. Pertanyaan itu terdengar sederhana,
tapi beban maknanya luar biasa berat. Aku mengangguk pelan, bukan karena benar-benar yakin, tapi karena aku sudah lelah menahan semua yang selama ini kupendam. Waktu berjalan pelan. Kami bicara, tapi bukan tentang cinta atau janji, lebih kepada perasaan yang tak bisa dibohongi. Aku bercerita tentang kesepianku, tentang rasa hampa di rumah yang selalu sepi, tentang pesan-pesan singkat dari Raka yang lebih mirip laporan kerja daripada kata-kata rindu. Arman mendengarkan, tidak menyela, hanya menatapku seperti seseorang yang akhirnya mengerti betapa rapuhnya aku. Namun di balik kehangatan itu ada rasa takut yang mulai tumbuh. Takut jika suatu hari Raka tahu, takut jika orang-orang mulai melihat perubahan di diriku, takut jika aku sendiri akhirnya menyesal. Hujan di luar mulai reda, tapi di hatiku badai baru saja dimulai. Aku melangkah keluar toko dengan perasaan campur aduk, setengahnya hangat, setengahnya dingin. Arman mengantarku sampai ke ujung gang, tapi sebelum berpisah, dia berkata pelan, "Apapun yang terjadi nanti, aku ada di pihakmu." Kalimat itu seharusnya membuatku lega, tapi justru membuatku sadar. Mulai hari ini, aku akan hidup di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh janji setia pada suami, dan satu dunia yang memelihara rahasia paling berbahaya dalam hidupku. Satu dunia yang penuh janji setia pada suami, dan satu dunia yang memelihara rahasia paling berbahaya dalam hidupku. Keduanya berjalan berdampingan seperti dua rel kereta yang tak akan pernah bertemu. Aku pikir aku bisa menyembunyikan semuanya rapat-rapat, tapi hidup punya cara licik untuk membongkar rahasia. Hari itu siang terasa gerah, meski matahari tertutup awan. Aku baru saja menjemur pakaian ketika ponselku bergetar. Pesan dari Arman, "Aku lewat depan rumahmu. Boleh mampir?" Jantungku berdegup kencang. Tak ada yang salah kalau dilihat sekilas, tapi aku tahu risikonya. Rumah tetangga di gang sempit ini terlalu dekat. Mata mereka terlalu awas. Aku membalas singkat, "Jangan, nanti saja." Namun baru 2 menit pesan terkirim, terdengar suara salam dari luar pagar. Suara itu, suara Arman. Aku panik. Ku beranikan diri keluar, berpura-pura tenang. "Loh, kok kesini?" tanyaku dengan senyum yang kupaksakan. Arman berdiri sambil membawa kantong plastik berisi buah. "Titipan dari teman," katanya. "Buat kamu," jawabnya. Aku tak tahu itu alasan sebenarnya atau hanya cari dalih untuk melihat. Saat itulah mataku menangkap bayangan seseorang di ujung gang. Jantungku nyaris berhenti. Itu Bu Yati, tetangga yang terkenal paling cerewet dan paling cepat menyebar kabar. Aku bisa merasakan tatapannya menelusuri setiap gerak-gerik kami. Arman sempat melihat ke arah yang sama, lalu mendekat sedikit sambil berbisik, "Tenang, aku cuma sebentar." Tapi justru kedekatan itu membuatku makin gugup. Setelah dia pergi, aku masuk ke rumah dengan perasaan tak karuan. Dan benar saja, sore harinya saat aku membuang sampah, Bu Yati menghampiri dengan senyum yang terlalu manis. Untuk tulus, "Alia, tadi siang ada tamu ya? Ganteng juga." "Siapa tuh?" tanyanya sambil memiringkan kepala. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menjawab santai, "Teman, suami Bu." Tapi dari cara dia mengangguk dan tatapannya yang menyipit, aku tahu satu percikan gosip sudah mulai menyala. Malamnya, saat mencoba tidur, pikiranku kacau. Aku membayangkan bagaimana jika Raka mendengar kabar itu lebih dulu dari orang lain, atau lebih buruk, langsung dari mulut Bu Yati. Rahasia ini tiba-tiba terasa seperti bom waktu, dan aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa menahannya sebelum meledak. Keesok harinya suamiku pulang dan menghampiriku. "Apa yang kau lakukan dengan juragan sepatu itu?" Suara suamiku bergetar. Matanya merah seperti menahan amarah yang sudah tak sanggup lagi dipendam. Aku terdiam. Kata-kata seakan membeku di tenggorokanku. Aku tahu kebohongan apapun tak akan menolongku lagi. Semua sudah jelas. Semua sudah hancur. Dia melempar foto-foto itu di meja. Foto aku bersama juragan Arman.
tersenyum, tertangkap di teras rumah saat hujan. Bahkan ada yang menunjukkan kami duduk terlalu dekat di sofa ruang tamu. Aku hanya bisa menunduk. Tanganku gemetar. Mas, aku. Jangan panggil aku mas lagi. Suaranya meninggi, membuatku tersentak. Tatapannya seperti pisau yang menusuk dalam. Apa kurang aku bekerja keras untuk kamu? Apa kurang aku pulang bawa uang? Atau memang aku yang tak cukup di matamu? Pertanyaan itu menamparku lebih keras dari teriakan manapun. Air mataku jatuh, bukan hanya karena rasa bersalah, tapi juga karena aku sadar aku telah menghancurkan lelaki yang selama ini mencintaiku tanpa syarat. Aku khilaf. Jawabku lirih, hampir tak terdengar. Khilaf. Dia tertawa kecut. Khilaf itu sekali, tapi kamu berbulan-bulan di rama kita, di ranjang kita. Hatiku remuk. Aku mencoba mendekat, ingin menyentuh lengannya, tapi dia mundur. Jangan sentuh aku. Wajahnya dipalingkan, tapi aku tahu matanya memerah karena menahan air mata. Hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar, seolah langit ikut menangis. Aku berdiri di sana, tak tahu apa yang harus kulakukan. Rasanya semua pintu sudah tertutup. Suamiku mengambil tas, jaketnya, lalu berdiri di ambang pintu. Aku pergi. Jangan harap aku kembali secepat ini, atau mungkin tak akan kembali sama sekali. Pintu tertutup keras. Aku terduduk di lantai ruang tamu, menggenggam foto-foto itu. Mata mengaburkan pandanganku. Tapi yang jelas, terasa adalah sesak di dada. Sesak yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tahu, ini baru awal dari kehancuran yang akan datang. Aku tahu, ini baru awal dari kehancuran yang akan datang. Tapi aku tak pernah menyangka kehancuran itu akan begitu cepat merenggut segalanya. Begitu pintu rumah tertutup di belakangnya, rumah ini berubah seperti makam. Tak ada suara piring beradu di meja makan. Tak ada lagi tawa suamiku saat bercanda soal harga sayur yang naik. Hanya ada aku dan rasa bersalah yang membusuk di hati. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Foto-foto yang tadi dilempar suamiku masih berserakan di lantai. Aku memungutnya satu persatu. Tanganku gemetar. Wajahku di foto-foto itu terlihat bahagia, tapi sekerong, wajah itu terasa seperti wajah orang asing. Wanita yang tega menusuk punggung orang yang mencintainya. HP-ku. Bird ring. Nama Arman muncul. Aku menatap layar itu lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara parau. Kamu udah ngomong sama suamimu? Suaranya terdengar hati-hati. Dia pergi. Jawabku pendek. Pergi. Maksudnya aku gak tahu dia kemana, dan aku gak tahu dia akan kembali atau tidak. Hening di ujung sana, lalu suara napasnya berat. Kalau gitu, aku bisa datang? Jangan, seruku cepat. Air mata kembali mengalir. Jangan datang Arman. Semua ini salah. Semua salah. Aku memutus sambungan itu, bukan karena aku sudah membencinya, tapi karena aku mulai membenci diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Aku bangun, memasak, membersihkan rumah, tapi semua terasa hampa. Setiap kali aku mendengar suara motor di depan gang, aku berharap itu suamiku. Tapi selalu saja bukan. Seminggu berlalu, lalu 2 minggu, lalu sebulan. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada tanda-tanda dia akan kembali. Kadang aku membayangkan, mungkin dia sengaja pergi sejauh-jauhnya hanya untuk melupakan wajahku. Mungkin dia sudah menemukan seseorang yang lebih pantas. Suatu sore, aku duduk di teras, menatap hujan turun seperti malam itu. Hati ini masih menunggu, tapi akal sehat tahu penantian ini tak akan berakhir. Karena sekali kepercayaan dihancurkan, tak ada yang bisa mengembalikannya seperti semula. Dan disitulah aku sadar, aku tak hanya kehilangan suamiku, aku, rumah, kehilangan diriku sendiri, dan kehilangan kesempatan untuk menebus dosa yang terlanjur membakar segalanya.